Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar matematika mengenai penjumlahan dan pengurangan tiga bilangan pecahan. Anak-anak, sebenarnya dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, baik itu penjumlahan dan pengurangan dua bilangan pecahan, maupun penjumlahan dan pengurangan tiga bilangan pecahan, pada prinsipnya adalah sama. Namun, karena masih ada beberapa siswa yang bertanya, mungkin mereka masih bingung atau belum jelas, di sini sepertinya Ibu merasa perlu untuk membuat video ini. Semoga video ini dapat membantu. Baiklah anak-anak, dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Namun, apabila penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK. Nah, di bawah ini contoh mencari KPK. Tentukan KPK dari 3, 5, dan 6. Langkahnya adalah kita mencari kelipatan 3, mencari kelipatan 5, dan mencari kelipatan 6. Dari kelipatan tersebut, dapat kita lihat bahwa 3 memiliki faktor 30, 5 memiliki faktor 30, 6 memiliki faktor 30. 30 dimiliki oleh ketiga bilangan tersebut, oleh karena itu 30 dikatakan bersekutu. Untuk berikutnya, masih banyak bilangan yang bersekutu, namun untuk mencari KPK, kita pilih yang bersekutu pertama kali atau yang paling kecil. Oleh karena itu, KPK dari 3, 5, dan 6 adalah 30. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak, dalam mengoperasionalkan bilangan pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian, biasanya siswa diminta untuk mencari hasil yang paling sederhana atau yang paling kecil. Nah, di bawah ini contoh dalam menyederhanakan bilangan pecahan. Contoh pecahan 36 per 24. Langkahnya adalah, seperti halnya kita mencari pecahan senilai, yakni kita pilih satu bilangan yang bisa membagi 36, juga bisa membagi 24. Di sini kita pilih 2. 36 dibagi 2, 18. 24 dibagi 2, 12. 18 per 12 masih bisa dikecilkan kembali dengan kita pilih satu bilangan yang bisa membagi 18 juga 12. Di sini kita pilih 3. 18 dibagi 3, 6. 12 dibagi 3, 4. 6 per 4 masih bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan dengan kita pilih satu bilangan yang bisa membagi 6 juga membagi 4. Kita pilih 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. 3 per 4 merupakan pecahan terkecil dari 36 per 24. Namun, pembilang lebih besar daripada penyebut, oleh karena itu masih kita bagi lagi, yakni pembilang dibagi penyebut. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Sisa 1. Maka hasilnya adalah 1. Sisanya 1 dibagi 2 atau 1, 1 per 2. Anak-anak, untuk bilangan pecahan yang besar, seperti misalnya 380 per 468, ini kita menentukan bilangan pembaginya dengan mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, dengan dibagi oleh FPB, maka pecahan ini akan langsung diperoleh pecahan terkecil. Nah, untuk pecahan yang besar seperti ini, jika dikerjakan dengan cara seperti di atas, maka selain prosesnya panjang, biasanya seringkali terjadi hasil yang diperoleh adalah belum merupakan pecahan terkecil. Oleh karena itu, untuk lebih tepatnya dicari dengan memilih bilangan pembaginya melalui FPB. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada penjumlahan dan pengurangan tiga bilangan pecahan campuran. Nah, di sini ada tiga contoh bentuk soal yang sering dipertanyakan oleh siswa. Ini untuk bentuk yang pertama, yakni 16 kurang 4, 6 per 9 tambah 5, 8 per 18. Nah, ini 16 bukan merupakan bilangan pecahan, namun karena bilangan bulat yang posisinya di sebelah kiri bilangan pecahan untuk pengurangan, maka nanti akan diubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang langkah pertamanya adalah kita menyamakan penyebut, yakni dengan KPK. KPK dari 9 dan 18, KPK-nya adalah 18. Nah, di sini kita tuliskan di bagian penyebut 18, 18. Nah, setelah kita menyamakan penyebut, kita mencari pembilangnya, yakni 18 dibagi 9, 2, maka 6 kali 2 sama dengan 18, 12. Nah, selanjutnya
18 dibagi 18, 1, maka 8 kali 1, 8. Nah, setelah kita menambahkan penyebut dan mencari pembilangnya, kemudian kita akan mengubah 16 menjadi pecahan campuran. Yakni, caranya adalah 16 kita ambil 1, 16 tinggal 15. 1, kita lihat penyebut. Karena penyebutnya adalah 18, maka 1 tersebut adalah 18 per 18. 18 per 18 artinya 18 dibagi 18 sama dengan 1. Kalau ditambahkan dengan 15, hasilnya adalah 16. Nah, apabila bentuknya sudah seperti ini, maka kita akan lanjutkan penghitungan, yakni dengan cara misahkan bilangan bulatnya dihitung tersendiri, nanti bilangan pecahannya dihitung tersendiri. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Bilangan bulatnya adalah 15 kurang 4 tambah 5. Nah, di sini kemudian akan ditambahkan dengan pecahan campurannya. Kita hitung ya sama-sama. Di sini 15 dikurang 4 sama dengan 11. 11 ditambah 5 sama dengan 16. Nah, di sini 16. Untuk penyebutnya tetap di sini 18. Nah, sekarang kita hitung pembilangnya. 18 kurang 12, 6. 6 ditambah 8, 14. Nah, maka diperolehlah hasil 16, 14 per 18. Namun 14 per 18 tampaknya di sini masih bisa kita kecilkan atau kita sederhanakan. Maka kita pilih satu bilangan yang bisa membagi 14 juga 18. Kita pilih 2. Nah, di sini 16 tetap ya. Nah, 14 dibagi 2, 7. 18 dibagi 2, 9. Maka diperolehlah hasil 16, 7 per 9. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada bentuk soal yang berikutnya. 8 4 per 6 kurang 3 8 per 4 tambah 4 3 per 12. Langkahnya adalah kita menyamakan penyebutnya, yakni dengan KPK. KPK dari 6, 4, dan 12, KPK-nya adalah 12. Setelah itu kita tuliskan, letakkan di bagian penyebut ya, 12, 12, 12. Setelah penyebutnya sama, maka selanjutnya kita mencari pembilangnya. Nah, di sini 12 dibagi 6, 2. Maka 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian sebelahnya 12 dibagi 4, 3. Maka 8 kali 3, 24. Selanjutnya 12 dibagi 12, 1. Maka 3 dikali 1, 3. Nah, apabila bentuknya sudah seperti ini, kita lanjutkan penghitungan dengan cara memisahkan bilangan bulatnya. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 8 kurang 3 ditambah 4, kemudian akan dijumlahkan, akan ditambahkan dengan bilangan pecahannya. Tadi pembilangnya sudah kita cari ya. Nah, selanjutnya kita hitung. Di sini 8 dikurang 3 sama dengan 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 9. Selanjutnya di sini bilangan pecahannya tadi sudah kita cari, bilangan pembilang dan penyebutnya sudah disamakan. Nah, selanjutnya di sini kita lihat 8 akan dikurangi dengan 24. Tampaknya 8 lebih kecil daripada pengurangnya. Oleh karena itu 8 akan meminjam 1 ke 9. Nah, sekarang 1 apakah sudah cukup? Jika kita meminjam 1 ke 9, apakah sudah cukup untuk dikurangi 24? Kita cek dulu ya. 1 yang dipinjam nilainya sama dengan penyebut. Maka karena penyebutnya 12, maka 1 tersebut adalah 12. 12 nanti akan ditambahkan dengan 8. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Nah, di sini 20 tampaknya belum cukup untuk dikurangi oleh 24. Oleh karena itu, sepertinya kita pinjam 2 ke 9. Oleh karena itu, 2 kali penyebut. 2 kali penyebut adalah 2 kali 12. Karena penyebutnya 12. 2 kali 12 sama dengan 24. Kita tambahkan dengan 8. Hasilnya adalah 32. Nah, 32 tampaknya sudah bisa dikurangi oleh 24. Maka sepertinya kita pinjam 2 ke 9. Nah, di sini 9 sudah dipinjam 2, 9 tinggal 7. Oleh karena itu di sini, di 8 sudah pinjam 2, yakni 2-nya adalah 32 tersebut adalah 2 kali 12, sehingga diperoleh 32. Sekarang 8 sudah berubah menjadi 32. 32 dikurang dengan 24. Nah, di sini kita lanjutkan dulu ya di sini.
Bilangan bulatnya 7, kemudian 32 dikurang 24 sama dengan 8. Maka 8 ditambah 3 sama dengan 11 per 12. Nah, diperolehlah hasil 7, 11 per 12. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada soal yang ketiga. 12, 5 per 6 kurang 3, 5 per 12 kurang 1, 1 per 2. Nah, untuk yang seperti ini, kita pisahkan bilangan bulatnya ya, yakni 12 kurang 3 dikurang 1. Selanjutnya kita samakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 6, 12, dan 2, KPK-nya adalah 12. Maka di sini kita tuliskan 12, 12, 12. Setelah menyamakan penyebutnya, kita mencari pembilangnya. 12 dibagi 6, 2, maka 5 dikali 2, 10. Kemudian 12 dibagi 12, 1, maka 5 kali 1, 5. Kemudian satu lagi di sebelahnya, 12 dibagi 2, 6, maka 1 kali 6, 6. Nah, di sini selanjutnya kita hitung bilangan bulatnya. 12 dikurang 3, 9. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Untuk bilangan pecahannya, di sini kita lihat 10 akan dikurangi dengan 15. Tampaknya 10 dikurang 15 masih bisa ya. 10 dikurang 15, 5. Kemudian penyebutnya tetap. Berarti 10 dikurang 5, 5 per 12. 5 per 12. Kita hapus dulu sebentar. 5 per 12. Kemudian akan dikurangi oleh 6 per 12. Di sini akan dikurangi oleh 6 per 12. Nah, di sini 5 lebih kecil daripada pengurangnya. Oleh karena itu 5 pinjam 1 ke 8. 1 nilainya sama dengan penyebut. Karena penyebutnya 12, maka satunya adalah 12 yang akan ditambahkan ke 5. Nah, di sini kita lanjutkan dulu. 8 sudah dipinjam 1, tinggal 7. 5 yang di sini ya, 5 tadi sudah ditambahkan oleh yang dipinjam sesuai pinjamannya adalah 1. 1 kali 12, 12. 5 ditambah 12 sama dengan 17. Nah, tampaknya sudah bisa dikurangi. Dan selanjutnya kita lanjutkan penghitungan. 7 di sini tetap. Di sini 7. Kemudian 17 dikurangi 6 adalah 11. 12 tetap. Maka diperolehlah hasil 7, 11 per 12. Nah, bagaimana anak-anak? Ibu harap kalian memahami dan mengerti video pembelajaran ini ya. Namun apabila yang belum mengerti, belum memahami, kalian bisa mengulang-ulang video ini hingga kalian mengerti. Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, selalu ceria dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.